warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu juga. Betul. Gimana, susah nggak nyari kantornya? Lumayan, karena saya baru pertama kali kesini. Oh gitu. Tadi sempat lihat-lihat dulu, tapi gampang sih ya sebenarnya. Iya, soalnya di sini ini Central Business District sebenarnya di Seoul, jadi termasuk pusat bisnis di Seoul. Pusat bisnis di Seoul di sini. Iya, betul. Dan BNI cabang Seoul berkantor di sini. Betul sekali. Ini kita kantornya di Korea Commerce of Industry. Jadi Kadinnya Korea. Kadinnya Korea. Betul. Jadi di sini memang pusat pertemuan pebisnis di Korea. Oke. Ini tuh kayak kalau di Jakarta, di Indonesia tuh kayak apa nih area ini, Pak? Ini kayak SCBD sebenarnya. SCBD ya. Betul. Jadi pusat kantornya. Dan bisnis semua jalan di sana, dan kebetulan memang BNI. Apa emang sengaja memilih di sini BNI? Sengaja. Tentunya kita dekatkan dengan pusat layanan keuangan di Korea kan. Iya. Seperti di sini, ini juga kantor banknya lokal Korea. Iya. Dari tahun berapa BNI di sini, Pak? Dari tahun 2016 kita buka. Ini sebenarnya kantor yang kedua. Sebelumnya kita kantor pertama deket sini juga. Oke. Terus kita putuskan relokasi ke lebih mendekatkan lagi ke pusat bisnis, yaitu di Korea Commerce of Industry. Oke. Keren, Pak. Tempatnya asik, dan juga tadi saya sempat lihat gate itu. Ini namanya gate apa? Sungyemun Gate ini. Sungyemun Gate. Jadi kalau filosofi Korea ini adalah pintu gerbang. Jadi kalau waktu zaman kerajaan dulu itu salah satu pintu gerbang untuk masuk ke pusat kota. Untuk masuk ke pusat kota. Dan sekarang menjadi pintu gerbang saya sebagai orang Indonesia atau diaspora yang ada di sini untuk masuk ke BNI. Iya, betul. Yuk kita lihat BNI yuk. Iya, silakan Pak. Silakan masuk, Pak. Jadi sudah masuk winter. Jadi sudah mulai sangat dingin. Iya. Nah, ini kantornya di Korea Commerce of Industry. Ini nih kantor kita nih. Wow. Iya, di lantai 2. Jadi aksesnya mudah untuk nasabah. Iya. Nah, ini selamat datang di BNI Seoul. Oh, BNI Seoul. Biasanya kita kasih salam, Pak. Salamnya annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ya. Betul. Di sini aktivitas layanan untuk nasabah kita. Siap. Kayaknya lebih enak kita ngobrol di dalam kali, Pak. Boleh. Untuk lebih tahu lebih detail dengan tentang BNI. Ayo, siap. Akhirnya sampai juga saya ke dalam kantor, dan ini ruangan baru ya, Pak ya? Betul. Di BNI ya? Betul. Ini kita baru renovasi layout gitu ya. Di Januari kita ingin lebih santai gitu. Yeah. Tempat kita bisa nerima customer kita. Yeah. Jadi biar lebih rileks, karena konsep saat ini di perbankan itu kan arahnya ke lounge ya. Lounge gitu atau ya, ke banking cafe gitu. Lebih santai, lebih asik gitu ya. Betul. Oke, Sobat Republika, tadi mungkin udah melihat saya ketemu dengan Bapak Edi di sini di BNI Seoul, dan saya akan memperkenalkan siapakah beliau gitu. Beliau adalah Chief Executive BNI Seoul, Bapak Edi Pramono. Bapak Edi ini sudah cukup banyak makan asam garam ya, Pak. Oke, saya mau lanjut juga obrolan tadi. Tadi Pak Edi sudah menyebutkan bahwa BNI Seoul ini udah dari tahun 2018 ya, Pak ya? 2016. Iya. 2016, dan sejauh ini seperti apa sih kiprahnya BNI Seoul? Jadi kalau kita hitung ya, 2016 kita pertama buka di sini. Sebenarnya kalau kita hitung dengan pandemi gitu ya, pandemi hampir 2-3 tahun, sebenarnya efektif
kita berdiri itu baru 5 tahun. 5 tahun. Iya, terbilang masih muda. Muda banget, Pak. Iya, di antara cabang luar negeri yang sifatnya atau license-nya full branch, kita paling muda. Gitu. BNI Seoul paling muda. Betul, paling muda. Tapi kalau kita lihat potensi ya, kenapa kita hadir dan eksis di sini? Kalau kita lihat dari hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea, itu semakin tahun semakin kesini semakin erat, baik di bidang perdagangan maupun dari sisi investasi. Siapa yang nggak tahu sekarang kayak drama, K-pop, ya kan? Budaya Korea yang sangat-sangat sudah membanjiri, hit banget itu di Indonesia, banget. Itu hit banget itu. Betul, sampai semua tahu siapa pemeran ini di K-drama atau bahkan grup musik. Ya, betul. Iya, itu mereka sangat-sangat terkenal. Saya Blackpink kenal kayaknya Mas. Tapi nggak yang lain nggak tahu. Oke, lanjut. Tapi di samping itu sebenarnya kalau ngomongin tentang hubungan ekonomi Indonesia sama Korea, kita tahu di 2023 sebenarnya ada tantangan di 2020 bahwa kita ada namanya kerjasama atau perjanjian dengan nama IKCPA, Indonesia Korea Comprehensive Economy Cooperation Partnership Agreement. Apa tuh Pak IKCPA ini? Nah, IKCPA ini adalah kerjasama untuk bilateral perdagangan antara Indonesia dan Korea, yang fokusnya itu adalah bagaimana meningkatkan perdagangan antara Korea dan Indonesia dengan cara difasilitasi pengurangan tarif. Pengurangan tarif? Tarif impor, betul. Misalnya gimana Pak, contoh praktisnya? Contohnya misalnya Indonesia sebagai pengekspor ubi, misalnya sweet potato gitu ya. Nah sampai di sini itu dikurangi. Harusnya mungkin dikenakan tarif pajak, tarif impor gitu ya, berapa persen. Tapi karena kita sudah ada kerjasama IKCPA, nah itu dikurangi tarifnya hingga sampai 0%. Sebenarnya itu ngebantu banget ya Pak ya sebenarnya kalau secara potensi ya. Betul, jadi secara volume perdagangan Indonesia Korea itu akan sangat tinggi. Gitu. Dan selain itu juga kalau kita lihat dari sisi foreign direct investment, Korea itu saat ini peringkat ke-5 sampai ke-7 kalau kita lihat 5 tahun terakhir ya. Dari total top 10, jadi masih masuk top 10-nya negara yang foreign direct investment ke Indonesia, berinvestasi ke Indonesia. Mungkin sudah banyak kenal dengan merek-merek Korea ya. Kita lihat kayak otomotif gitu, sangat banyak di elektronik juga ya Pak ya, banyak banget. Atau bahkan saat ini yang lagi hype ya, mobil listrik gitu ya. Betul. Nah, salah satu yang top of mind-nya itu adalah produsen mobil dari Korea. Betul. Itu laris banget tuh Pak. Betul. Di Indonesia tuh laris banget. Betul. Selain itu sebenarnya kalau kita ngomongin ekspor juga ya sangat-sangat banyak gitu ya. Termasuk juga peralatan machinery gitu. Terus juga oil and gas juga salah satunya kita ekspor ke Korea gitu. Jadi kita di sini hadir untuk memfasilitasi bagaimana transaksi kedua belah negara ini bisa kita fasilitasi. BNI Seoul ya Pak? BNI Seoul gitu, sebagai salah satu bank BUMN tentunya, bank terbesar di Indonesia, kita hadir di sini untuk memfasilitasi perdagangan antara kedua belah pihak. Selain itu juga untuk yang foreign direct investment juga, itu sebagai investment gate, kita juga sangat support gitu ya. Karena kita nggak hanya sebagai cabang di sini, kalau kita ngomongin BNI itu kita melihatnya sebagai BNI Financial Group. Jadi di Indonesia juga kita didukung dengan kantor pusat dan jaringan cabang di seluruh Indonesia dan juga anak perusahaan BNI. Rasanya ibaratnya apapun produk yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi antara kedua belah pihak atau kedua belah Indonesia dan Korea, itu kita bisa support. Itu jadi peran BNI Seoul itu bisa memfasilitasi
hubungan antara dua negara melihat potensi tadi ya Pak ya. Betul, potensinya sangat besar di sini. Selain IKCEPA, sebenarnya ada satu juga yang baru launch tahun ini, yang menurut saya itu juga salah satu untuk mendukung kelancaran hubungan perdagangan antara Korea dan Indonesia, yaitu local currency transaction, yang baru saja diluncurkan efektif di akhir September tahun ini. Jadi local currency transaction itu adalah kerjasama antara Bank Sentral Indonesia (BI) dengan Bank Sentral Korea, di mana kedua bank sentral mensepakati untuk proses pembayaran transaksi perdagangan maupun remitansi maupun investasi kedua belah negara itu bisa dilakukan direct settlement menggunakan mata uang lokal, yaitu Korean won dan IDR. Tanpa ada lagi di tengah mata uang lain berarti ya Pak ya? Betul, sebelumnya memang mereka menggunakan mata uang dolar gitu ya. Korean won ke dolar, terus dolar ke rupiah. Nah saat ini dengan adanya LCT framework ini tidak perlu lagi. Jadi itu akan lebih efisien, terus juga mengurangi dari resiko volatility nilai tukar. Lebih efisien, memudahkan juga sebenarnya. Betul. LCT itu oke. Betul. Dan beruntungnya BNISO itu kemarin ditunjuk sebagai salah satu bank SCCD atau Appointed Cross Currency Dealer Bank. Jadi bank yang ditunjuk oleh Bank of Korea atau Bank Sentralnya Korea untuk memfasilitasi transaksi LCT. Harus ditunjuk ya Pak, yang menjalankan itu. Dan salah satunya adalah BNI. BNI dari dari 7 bank. 7-nya 5 bank lokal dan 2 bank asing, salah satunya BNI. 2 bank asing, salah satunya BNI. Betul. Satu-satunya dari Indonesia? Betul. BNI. Oke. Jadi itu suatu kebanggaan kita tentunya, dan itu sebagai positioning kita bahwa kita ini adalah bank satu-satunya bank Indonesia komersial yang beroperasi di Korea. Secara global memang kita terkenal dengan bank internasional untuk BNI. Secara praktisnya Pak, kalau kita misalnya mau ngomongin soal yang tadi LCT itu, secara praktis seperti apa nantinya Mbak? Kita kan tahu nih akan memudahkan sekali ya dari currency yang satu ke currency yang satu lagi tanpa harus ada currency lain di sana. Secara praktis bagaimana nanti BNI akan berperan di sana untuk itu? Jadi secara teknis nasabah kita yang ada di sini terutama ya di Korea. Nah saat ini mereka waktu ingin melakukan pembayaran untuk misalnya kegiatan ekspornya atau importnya. Nah, antara Indonesia dan Korea waktu itu mereka harus menggunakan 2 currency berbeda, Korean won, dolar, rupiah. Di mana itu jadi ongkos 2 kali kan. Belum lagi kalau salah satu currency-nya volatility-nya tinggi gitu ya. Nah, dengan menggunakan LCT, misalnya nasabah itu menggunakan BNI, mereka tinggal datang ke kita, mereka bilang, oh saya akan melakukan transaksi pembayaran misalnya untuk ekspor kita ke Indonesia atau impor ke Indonesia. Nah mereka ingin langsung menggunakan mata uangnya langsung Korean won. Mereka pasti punya rekening di kita kan, kan sudah nasabah kita. Nah mereka tinggal debit Korean wonnya, terus nanti akan kita bantu fasilitasi untuk mengkonversi ke rupiah. Langsung ya berarti. Langsung. Jadi cuma satu aja, satu ongkos. Sekali ongkos. Jadi itu yang membuat wah ini lebih efisien dan tentunya lebih cepat. Karena kalau rupiah, karena kita sesama bank di Indonesia juga kita punya ibaratnya rekening rupiah sebagai rekening masuk kita, jadi tinggal overbooking aja. Lebih cepat juga, nggak perlu clearing, nunggu ikut clearingnya US dollar. Oke. Jadi ini juga bisa jadi potensi besar sebenarnya bagi BNI sebagai referral agent gitu ya Pak, baik itu sebagai produk, baik itu untuk produk UMKM atau perusahaan Indonesia yang
mau ke Korea dan sebaliknya gitu. Iya, betul sekali, betul sekali. Jadi tadi coveragenya nggak hanya untuk trade finance gitu ya, pembayaran, remitansi juga bisa. Remitansi juga ya Pak? Dan juga iya, investasi. Iya banget. Jadi misalnya dari pihak Korea mau berinvestasi di Indonesia, mereka mau kirim uang untuk pembayaran atau untuk kapitalnya, mereka bisa menggunakan ini. Oke. Kalau kita bicara sedikit soal UMKM ya Pak, dan memang fokusnya BNI Seoul ini nanti UMKM lebih detailnya ya. Maksudnya terkait UMKM sejauh ini apa saja sih layanan? Karena BNI ini kan sebenarnya full branch ya Pak statusnya gitu. Dan apa saja sih layanan yang memang teman-teman di Indonesia, diaspora Indonesia itu bisa dapatkan ketika mereka berada di sini dan ketika nanti datang ke BNI misalnya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang UMKM ya atau diaspora khususnya, ya, jadi kita punya data diaspora di Korea Selatan ini totalnya hampir sekitar 61.000. 61.000. Ya, di mana 80%-nya itu adalah migran worker gitu ya. Pekerja migran Indonesia yang bekerja di manufaktur, kebanyakan manufakturnya di Korea dan sektor perikanan. Jadi sisanya ada pelajar maupun ekspatriat atau profesional gitu ya. Nah kalau kita ngomongin yang untuk mensupport mereka selama bekerja dan tinggal di sini, itu seperti apa gitu ya. Nah BNI Seoul ini hadir untuk kita bisa memfasilitasi. Kalau untuk ngomongin diaspora yang bekerja di sektor manufaktur, mereka kan tentu punya keluarga di Indonesia yang perlu diurus ya. Artinya mereka perlu kirim uang untuk biaya hidup sekolah, gitu ya. Anak yang di sana mungkin atau listrik ya Pak. Betul. Kontrakan. Nah, sebenarnya mereka bisa datang ke BNI Seoul, buka rekening dan bisa mengirimkan langsung ke keluarganya yang di Indonesia. Nah itu dari sisi saat ini sudah cukup berjalan. Ditambah lagi sebenarnya kalau kita ngomongin BNI sebagai financial group ya, kita juga punya aplikasi Wonder gitu, mobile banking yang bisa dipakai di sini. Bisa digunakan di sini. Di sini dengan kartu lokal, nggak perlu ganti pakai nggak perlu harus pakai kartu operator Indonesia dan sebagainya. Pakai kartu apa aja lokal di sini bisa, sangat mudah gitu. Jadi once mereka udah konversi pendapatan atau gajinya ke rupiah, misalnya melalui BNI Seoul, mereka bisa gunakan aplikasi Wonder yang sangat mudah sekali dibuka di sini. Cukup eKTP, cukup verifikasi nanti dengan biometrik, itu udah langsung bisa buka rekening. Untuk yang sisi rupiahnya. Tapi kalau di Korean Won-nya, itu mereka bisa buka tabungan buat kita. Jadi mereka sangat punya banyak pilihan. Mau buka Korean Won atau mau buka rupiah, dua-duanya tuh bisa terintegrasi. Dan gitu. Bisa mengontrol pengeluaran atau uang mereka lah ya di tabungan melalui aplikasi Wonder. Betul. Dan bisa dipakai di sini ya Pak ya? Di Seoul. Bisa. Ya? Di sini karena misalnya di rumah butuh untuk bayar listrik ya token gitu ya, token habis nih, jadi nggak perlu pusing, wah saya harus kirim uang Korean Won dan sebagainya, tinggal gunakan Wonder, udah bisa gitu. Kalau memang butuh saldonya lagi untuk dimasukkan ke Wonder rupiah, tinggal datang ke BNI Seoul, bisa mengkonversi dari tabungannya Korean Won ke rupiah. Ya, remitansinya bisa kita bantu di sini. Oke, keren sih. Dalam genggaman Anda gitu. Layanan apa lagi Pak yang di? Nah, selain itu juga kita kan melihat ada beberapa diaspora di kita, diaspora Indonesia di sini juga mereka selain yang kerja di manufaktur juga ada yang punya usaha. Misalnya mereka punya restoran Indonesia gitu ya. Atau mereka punya usaha bisnis import makanan snack gitu. Nah sebenarnya kita juga ada program untuk membantu bagaimana UMKM Indonesia juga bisa ekspansi di luar negeri.
Iya, jadi nggak hanya jadi skalanya gitu-gitu aja. Iya. Jadi karena kita itu bank global, harusnya kita bantu sama saudara-saudara kita UMKM terutama untuk bisa jadi bisnisnya mengglobal. Salah satunya kita ada nasabah diaspora gitu ya, yang punya restoran di sini. Nah mereka butuh modal kerja. Nah kita bantu, BNI Sol kita kasih layanan yang namanya diaspora loan. Diaspora loan. Betul, diaspora loan. Bentuknya gimana tuh Pak diaspora loan? Diaspora loan ya pinjaman modal kerja dalam mata uang lokal, Korean won gitu ya, karena mereka di sini bisnisnya. Nah kita kasih pinjaman, nah mereka pakai gunakan dananya untuk mengembangkan bisnisnya mereka di sini. Dan alhamdulillah saya punya debitur ya cukup maju. Tadinya dia cuma punya satu restoran, nah sekarang dia bisa buka restoran lagi cabangnya di tempat lain gitu ya. Tapi gampang nggak sih Pak prosesnya Pak kalau kita misalnya diaspora terus mau menggunakan layanan diaspora loan itu? Tentunya kita sebagai bank lokal di sini kita juga ada dan harus patuh ya dengan regulasi di sini. Nah, kita punya regulasi lokal yang kita harus patuhi dan itu cukup mudah kalau menurut saya. Mudah ya? Cukup mudah. Jadi nggak susah sebenarnya? Tidak susah, betul, cukup mudah. Tentunya kita sebagai selama bisnisnya bagus, tentunya kita kan saling support. Ya. Apa lagi Pak? Selain tadi kita udah ngebahas soal diaspora loan, ada juga tadi layanan kayak LTC apa ya? Ya, LCT. LCT, sorry. Iya, LCT. Saya LCT diaspora loan. Terus kita juga di sini, tentu saja di sini layanan kayak remittance segala macam, mengirim uang, tentu di provide sama BNI sebagai full branch. Apalagi Pak? Jadi kalau saya bisa kasih garis besarnya sebenarnya kita ada dua fokus bisnis di sini. Itu satu adalah korporasi. Korporasi kita tahu. Korporasi apa namanya di Korea ini cukup banyak dan cukup besar-besar. Siapa yang nggak tahu, misalnya LG, Samsung dan sebagainya. Nah, tentunya mereka punya bisnis di Indonesia melalui foreign direct investment. Nah, itu kita support gitu ya. Kita sering bekerja sama dengan stakeholder di sini. Ada KBRI, ada Kadinnya kita di sini, IPC namanya. Dan juga atas perdagangan dan sebagainya. Nah, untuk corporate sendiri, untuk FDI, nah sebenarnya kita juga di Indonesia atau di kantor pusat sudah ada departemen khusus yang menangani global company gitu ya. Namanya multinational company. Itu ada departemen sendiri yang membantu memfasilitasi apabila perusahaan global atau global MNC ini mau buka usaha bisnis di Indonesia dari sisi financing dan sebagainya. Ditambah khusus untuk Korea, ini khusus untuk Korea. Di sana juga ada yang namanya Korean Desk. Korean Desk itu khusus untuk menangani perusahaan-perusahaan Korea yang akan jadi nasabah BNI, di mana kita fasilitasi dengan native speaker. Jadi kita ada orang yang bisa bahasa Korea. Jadi fasih bahasa Korea. Betul. Jadi yang namanya language barrier itu, kendala bahasa itu kita nggak ada. Kita benar-benar bisa full support. Nah, kita harapkan kita berperan aktif sehingga FDI masuk. Di situ juga kita terlibat aktif gitu ya, karena kita kan pasti punya misi bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk grow ya, untuk dari sisi FDI-nya. Dan kedua, fokus utama kita yang kedua itu adalah UMKM dan diaspora. Tadi kita udah ngomongin, tadi kita udah ngomongin diaspora yang usaha kecil ya, UMKM dan sebagainya. Sebenarnya nggak hanya tidak hanya khusus untuk usaha kecil seperti restoran, tapi kita juga ada membantu yang namanya UMKM yang di Indonesia yang ingin masuk ke pasar luar negeri, Korea Selatan khususnya. Khususnya Korea Selatan. Jadi kita di BNI itu ada yang kita di BNI itu punya yang namanya program Ekspora.
Ekspora itu singkatan dari ekspor dan diaspora. Jadi Ekspora itu semacam hub untuk kita mengempower gitu ya UMKM yang ada di Indonesia, kita fasilitasi. Jadi UMKM itu bagaimana bisa meningkatkan standar mereka untuk menjadi eksportir yang handal. Kita ada 3 kegiatan atau 3 fokus di Ekspora. Satu itu adalah Go Produktif. Go Produktif. Nah, Go Produktif itu kita memberikan literasi. Bagaimana proses ekspor itu seperti apa. Kita adakan seminar, kelas, edukasi gitu ya ke UMKM yang ada di Indonesia. Termasuk kita bantu dari sisi belajar finansial, belajar akuntansi, pemasaran, gitu. Setelah itu kita ajak lagi ke tahap berikutnya yaitu Go Digital. Go Digital. Ya, Go Digital ini UMKM kita mungkin masih belum aware dengan layanan finansial yang sifatnya digital kayak payment gitu ya, LC atau mungkin internet banking atau sistem pembayaran edisi dan sebagainya. Nah, itu kita perkenalkan ke mereka, kita tawarkan mereka untuk menggunakan produk-produk BNI yang kita udah bagus banget digitalnya. Nah, dengan mereka menggunakan, mereka akhirnya kan tahu dan tahu cara menggunakannya, sehingga apapun transaksi keuangannya mereka bisa pantau. Iya kan, mau bikin rekening koran dan sebagainya itu lebih mudah. Jadi ini kayak ngebangun skill dasarnya ya Pak, awareness-nya dulu. Go Produktif, terus Go Digital, memahami tren, ini tren lah ya kalau digital kita nyebutnya. Kita mengajak mereka untuk sama-sama melek tren lah bahasanya BNI gitu ya. Nah, yang terakhir itu kita nggak hanya dibantu di peningkatan kapasitas juga, tapi kita bantu untuk akses masuk ke pasarnya juga. Bukan cuma hanya skill dan awareness-nya lah ya, tapi ngebantu sampai ke pasar juga. Itu gimana tuh? Jadi kita yang tahap terakhir itu adalah Go Global namanya. Kita kan punya cabang kantor luar negeri banyak. Nah, salah satunya di Korea ya. Contoh di Korea itu kita tiap tahun itu rutin partisipasi di seminar atau di pameran. Kebanyakan pameran-pameran di sini kan skalanya internasional. Nah, kita ajak UMKM kita untuk buka showcase di sini. Kita fasilitasi, kita ada stand, silakan nasabah kita yang UMKM untuk showcase produknya. Nah, nanti di pameran skala internasional itu nasabah-nasabah UMKM tersebut akan diketemukan dengan buyernya. Nah, bayarnya nggak hanya dari Korea biasanya kalau udah skala internasional, bisa juga dari negara-negara lain. Nah, once mereka melihat, wah produk BNI, produk binaan BNI atau UMKM-nya BNI bagus nih, dan sudah mulai terstandarisasi, sudah ada mutunya, standar mutunya, mereka udah lebih yakin dan akhirnya mereka bisa yang namanya business matching. Bisa akhirnya minta dikirimkan sampel dan akhirnya berujung transaksi. Nah, yang kembali lagi transaksinya ya udah kita siapkan kan dari yang fase sebelumnya dengan Go Produktif dan Go Digitalnya. Jadi rasanya Ekspora ini sangat-sangat berdampak positif gitu ya. Nggak hanya untuk nasabah kita juga, termasuk juga dengan BNI-nya, karena kita dengan punya Ekspora, nasabah kita di situ semua, akhirnya kita punya yang namanya database dan community yang kuat. Jadi dan ada manfaat di situ Pak. Betul, dan kita juga bisa aktif memfasilitasi business matching. Gitu. Oke. Jadi perannya itu bisa dibilang sih, maksudnya dari hulunya juga diberikan pembekalan lah ya untuk teman-teman ini sebelum ekspor atau Go Global bahasanya gitu. Sebelum Go Global ini diberi pembekalan dulu, nanti pun setelah diberi pembekalan dikasih jalan sebenarnya sama berhitungan sama BNI gitu ya. Oke Pak, ini kita ngomongin tadi soal layanan ya Pak, layanan yang menurut saya pribadi ini manfaatnya banyak banget, tapi kan tidak terlepas dari tantangan biasanya nih Pak kalau dalam pergerakan
untuk memberikan layanan yang maksimal dan manfaat nih, tantangannya untuk BNI sendiri di Seoul khususnya apa, Pak? Iya, jadi tentunya kita tahu kita baru 8 tahun di sini, gitu ya. Artinya banyak hal yang masih perlu kita upgrade gitu ya. Karena kita ibaratnya beroperasi atau berbisnis di negara yang lebih maju, dengan regulasi yang lebih ketat dan juga market yang sudah lebih mature. Gitu. Artinya kita harus adaptif. Kita harus ngikutin dari sisi regulasi di sini, kita harus harus patuhi, comply gitu ya. Dari sisi the way doing business di sini, culture-nya beda gitu ya. Kalau di kita contoh kecilnya di sini adalah slogannya adalah pali-pali. Pali-pali itu cepet-cepet. Iya, mereka nggak mau kerja tuh lambat gitu. Di sini cepet-cepet dan precise. Selesai 2 jam selesai. Gercep lah Pak ya kalau di Indonesia. Betul. Nggak ada yang namanya molor, telat, itu nggak ada. Jadi mereka memang budayanya sangat bagus gitu ya. Sedangkan di kita mungkin di Indonesia agak kontradiktif. Misalnya kita pelan-pelan asal selamat atau alon-alon asal kelakon. Iya. Nah, mungkin itu ada perbedaan culture. Nah, itu juga jadi tantangan buat kita. Tapi saya rasa selama 2 tahun saya di sini kita bisa sebenarnya, kita punya potensi dan punya kemampuan untuk adapt di negara yang lebih maju. Bisa Pak? Bisa Pak. Saya sangat positif, sangat optimis. Indonesia itu ibaratnya 1 step lagi untuk bisa jadi seperti Korea. 1 step lagi. 1 step lagi. Asalkan tadi kita benar-benar tahu kita saat ini berada di mana dan kita ikutin di sini peraturan dan regulasinya, dan juga kita adapt dengan culture bisnis di sini. Iya, gitu. Harus adapt kuncinya berarti. Betul, adapt, betul, dan agile. Artinya kita sebagai contoh misalnya di sini penetrasi internetnya atau mobile bankingnya atau electronic channel di sini cukup tinggi. Karena 90% atau 80-90% di Korea itu sudah melek yang namanya internet. Dan penggunaan mobile banking, internet itu mungkin udah 80%. Jadi kita mau nggak mau juga akan menuju ke sana, dan saya yakin karena BNI ini itu selama 2 tahun terakhir itu bertransformasi digital sangat pesat. Jadi kita harapkan nanti gapnya itu antara layanan Indonesia dengan di KLN itu sama, benar-benar sama gitu. Nggak ada bedanya. Jadi itu yang kita targetkan. Pengalaman pengguna itu dimanapun berada tetap sama. Tetap gitu, sama gitu. Dengan itu. Dan itu kan jadi membangun image BNI. Oh iya, memang BNI bank internasional, bank global, gitu. Bank negara Indonesia yang global dan memenuhi semua kebutuhan tentu nasabah. Betul. Indonesia khususnya ya. Saya termasuk nasabah. Promosi dikit. Oke, jadi target kedepannya itu ya Pak? Iya, karena kita kan diprediksi 2045 generasi emas, dan kita akan menjadi negara dengan GDP terbesar atau negara maju, menggantikan beberapa negara gitu ya, peringkat ketiga dan keempat gitu. Dan itu harus kita fasilitasi. Kita juga akan menuju ke situ. Jadi kita juga harus bersiap dan mensupport agar itu bisa kejadian. Gitu. Ini berarti udah 6 tahun ya, 5 tahun 6 tahun ya BNI di sini. Ya, efektif. Sebenarnya 8 tahun, mungkin dikurangi pandemi, efektifnya 6 tahun. 6 tahun ya efektifnya. Nah, kinerjanya sendiri sebenarnya 6 tahun gimana tuh Pak, meskipun ya sebenarnya kalau kita ngomongin bank baru berdiri gitu ya, biasanya kan butuh proses untuk adaptasi dan sebagainya. Nah biasanya mereka kalau untuk bank-bank baru itu nggak terlalu fokus ke ini dulu ya, maksudnya ke laba. Tapi kita BNI ini, kalau kita ngomongin BNI selama 6 tahun atau 8 tahun berdiri di sini, aset kita saat ini udah sekitar $500 juta. $500 juta, which is itu untuk
ukuran bank yang 8 tahun berdiri masih muda banget sebenarnya cukup ya. besar. Cukup besar ya. Cukup besar, Pak. Iya. Dan itu akan terus tumbuh gitu ya. Kita harapkan akan terus tumbuh, dan kita juga inginkan adalah roadmap kita ke depan itu adalah jadi bank transaksional. Oke. Karena di Korea ini kan backbone-nya ekspor impor ya. Ya. Mereka memang tinggi sekali bisnis yang tergenerate dari ekspor impor, dan kita sebagai Bank Indonesia di sini harusnya memfasilitasi transaksional antara Korea dan Indonesia. Gitu. Makanya dengan adanya IKCPA, dengan adanya LCT, itu sebagai namanya enabler kita. Untuk kita bisa jadi bank transaksional. IKCPA sama LCT itu udah poin yang keren banget sih ya sebenarnya Pak ya. Maksudnya dalam hal ini BNI juga sebagai satu-satunya bank yang ditunjuk gitu dari Indonesia. Oke Pak Edi, target dan proyeksi ke depan untuk BNI Seoul? Ya, kalau kami ngelihatnya target ke depan ini walaupun cukup challenging karena kan kondisi globalnya masih belum menentu gitu ya, terutama pas Pilpres US kemarin gitu. Kita sebagai bank global di sini ya, KLN Seoul pastinya juga akan terpengaruh dengan isu-isu global gitu. Jadi walaupun demikian, kita yakin bahwa tahun depan atau 5 tahun ke depan gitu ya, kita masih bisa tumbuh bagus di sini. Karena tadi seperti saya bilang, dari sisi pemerintah pun sebenarnya udah mendukung banget gitu ya dengan IKCPA dan LCT-nya gitu. Tinggal kitanya bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk mendorong bisnis, terutama untuk fasilitasi kerjasama ekonomi antara Korea dan Indonesia. Gitu. Nah itu harapan kami itu kita bisa tumbuh dan tetap eksis di sini gitu ya, sebagai bank Indonesia yang ada di luar negeri. Tentunya jadi top of mind apabila akan bertransaksi luar negeri. Oh ada BNI di sana, BNI Seoul gitu, pasti akan dipakai gitu untuk bertransaksi. Oke, siap. Dan kita tentunya pengennya juga bisa melayani diaspora di sini tentunya. Jadi diaspora di sini bisa merasa bangga gitu, karena kita punya bank Indonesia di sini gitu. Gitu. Bank Negara Indonesia, bangga banget. Saya pertama kali datang ke sini kayak bangga ya punya bank asal Indonesia di sini gitu. Ya terima kasih Pak Edi, terima kasih banyak udah ngobrol sama saya. Terima kasih banyak udah mau ngobrol buat Sobat Republika. Sobat Republika yang mau datang ke Seoul jangan ragu-ragu kalau misalnya mau investasi atau mau sekedar konsultasi ngobrol sama Pak Edi tentang situasi di sini seperti apa, silakan buka rekening juga di sini, tentu saja bisa. Ya, baik itu dalam bentuk won maupun Indonesia bisa ya Pak ya. Di sini. Untuk won bisa di sini. Di BNI ini ya. Oke Sobat Republika, sayangnya memang ya nanti kita akan ngobrol lagi lah saya dengan Pak Edi. Dan Sobat Republika juga kalau butuh informasi yang mungkin masih pengen tahu nih, bisa langsung follow di akunnya BNI Seoul, yaitu Pak High Mover in Seoul. High Mover in Seoul. Jadi BNI di Seoul itu nama akun media sosialnya adalah High Movers in Seoul. Nanti akan kita tampilkan di sini gitu. Bisa follow nanti informasinya seperti apa gitu. Oke, terima kasih Pak Edi sudah ngobrol sekali lagi Sobat Republika. Pamit dulu, ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.